Kalau ada kantor jasa keuangan atau badan pembiayaan yang enak dimaceti atau bahkan digagal bayarkan, jawabannya adalah Pegadaian. Dari dulu sampai sekarang, perusahaan keuangan yang adem ayem itu adalah Pegadaian, menurut saya. Kenapa? Karena untuk perusahaannya sendiri itu memiliki resiko yang minim terhadap konsumen yang tidak lancar. Jelas, karena mereka memiliki barang kita. Jika konsumen tidak lancar, barang itu bisa sampai dilelang. Oke? Tidak seperti pinjol, bank, atau leasing. Ya, pokoknya kalau di Pegadaian itu tidak semengerikan di pinjol, bank, atau leasing. Ya, oke? Nah, bagi Anda yang belum tahu sistem Pegadaian itu, ya saya jelaskan sedikit ya sistem Pegadaian itu ya. Misalkan Anda butuh uang, tidak tahu harus kemana, tapi Anda punya barang, TV, kulkas, laptop, dan lain-lain ya. Yang mana barang itu dipandang sekilas pun masih berharga. Gitu ya, seperti kulkas gitu ya, TV, dan lain-lain. Lalu Anda membawa barang tersebut ke Pegadaian untuk ditaksir, untuk menentukan harga dari barang Anda ya. Yang selanjutnya untuk menentukan jumlah yang bisa Anda peroleh dari taksiran barang tersebut. Oke? Atau simulasinya seperti ini. Anda bawa laptop Anda ke Pegadaian, lalu ditaksir oleh pihak Pegadaian laptop tersebut ya. Dan Anda akan mendapatkan informasi uang yang bisa Anda cairkan dari menggadaikan laptop tersebut. Oke ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, apakah Pegadaian mengecek slip OJK kita ketika kita ingin menggadaikan barang, gitu ya? Karena mungkin kita sudah macet di pinjol, macet di leasing, macet di bank, gitu ya, sehingga kita itu pesimis, gitu ya. Bisa nggak sih nih, ya Pegadaian ini slip OJK nggak sih, gitu ya? Itu pertanyaan yang pertama, ya. Apakah Pegadaian mengecek slip OJK kita ketika kita ingin menggadaikan barang? Oke. Yang kedua, apakah Pegadaian melaporkan kita ke slip OJK jika kita tidak bisa menebus barang yang kita gadaikan, ya, sampai dilelang? Itu dua pertanyaan, oke ya? Dua pertanyaan, satu jawabannya. Jawabannya adalah, ya, ini videonya sangat singkat sekali ya. Nanti saya dapat uangnya itu sedikit sebenarnya ya kalau videonya singkatnya. Tapi nggak apa-apa, ya, oke? Jawabannya adalah tidak. Ya, Pegadaian tidak mengecek slip OJK calon nasabahnya, oke, dan tidak melaporkan Anda ke slip OJK ketika Anda tidak bisa menebus barang itu, ya. Nggak percaya Anda, ya, siapa sih ini orang bacotnya sok-sokan sok tahu gitu kan, ya kan? Siapa sih Raja Galbay gitu kan, sok tahu banget gitu, nggak mungkin, Pegadaian kan resmi, pasti slip OJK. Anda nggak percaya? Ya, saya nggak mau menjelaskan kenapa Pegadaian itu tidak slip OJK. Ya, saya tidak mau menjelaskan. Saya mempersilahkan Anda yang galbay-galbay pinjol, galbay-galbay leasing, galbay-galbay bank untuk datang langsung ke Pegadaiannya dan membuktikan sendiri. Oke? Saya jamin pasti diterima jika barang Anda memenuhi syarat di Pegadaian. Oke ya? Nah, sudah selesai videonya. Sebenarnya Anda boleh lihat YouTuber galbay yang lain sebenarnya ya. Tapi ada satu lagi tips dari saya, tips yang ya boleh Anda dengar atau tidak ya. Satu tips dari saya. Bagi Anda yang masih suka pinjol, ya masih merawat maksudnya, masih merawat pinjol gitu ya. Pinjol itu kan suatu saat nanti ke depannya akan berhenti meminjamkan Anda uang. Ya, itu pasti, ya, sah, tidak bisa diganggu gugat, ya, hal seperti itu. Oke, bahwa pinjol akan berhenti memberikan dana pinjaman kepada nasabahnya sekalipun nasabah itu nasabah lancar. Oke, itu sah, tidak bisa diganggu gugat, ya. Paten, pasti seperti itu. Oke, lanjut. Namun kalau Pegadaian itu tidak seperti itu ya, karena selagi Anda punya barang, Anda akan dipinjamkan dana. Oke. Nah, Anda ya minjol dapat 10 juta. Dibelikan emas, ya. Belikan saja emas, ya. Kenapa emas? Karena Pegadaian itu sangat suka emas daripada barang elektronik. Oke, misalkan Anda hasil minjol dapat 10 juta, ya. Yang 5 jutanya Anda belikan emas, ya. Anda simpan emas 5 juta, tabungan 5 juta, ya kan. Sehari-harinya kalau Anda pengangguran, butuh makan, ya Anda ngojek online. Ya. Ngojek online, Shopee Food, ya apalah food itulah ya. Atau kerja kayak apa kayak, ya kan. Tapi Anda punya tabungan toh, ya 10 juta, 5 juta cash, 5 juta emas, gitu ya.
Oke, daripada Anda minjol, galbay, ya kan, mengaku tersakiti, tapi uang pinjolnya buat BO, buat judi, slot, ya, itu kalau bahasa saya koplok namanya ya, koplok. Oke ya, mending saja begini, Anda galbay, ya, uang itu Anda belikan emas, ya, Anda simpan, ya. Nah, emas yang Anda simpan ini akan selalu bisa dicairkan kapanpun tanpa harus menjualnya. Oke, menggunakan jasa pegadaian itu, ya kan? Dan pegadaian itu sistem toleransi pembayarannya itu sangat merakyat sekali, ya. Sistem toleransi pembayarannya itu sangat merakyat sekali yang namanya pegadaian itu, ya. Saya bukan endorse, ya, tidak akan mau, ya, apa badan-badan pembiayaan gitu kan mengendorse YouTuber galbay itu nggak akan mau, ya, saya jamin itu, ya. Saya bukan endorse pegadaian, tapi saya ingin memberikan apa namanya tips-tips saja, oke, ya. Kita lanjut, ya. Tadi sampai mana itu? Sampai pembayaran di pegadaian itu toleransinya sangat merakyat sekali, oke. Boleh dicicil, yang pertama, bocil, ya, boleh dicicil, oke. Yang kedua, Anda nggak punya uang sama sekali, ya, tapi sudah jatuh tempo, Anda bisa bayar perpanjangan, oke, seperti pinjol, ya. Anda belum bisa melunasi, ya kan, Anda bisa bayar perpanjangan. Tapi kalau di pegadaian, perpanjangannya itu lama, sampai 3 bulan dan murah, oke. Misal Anda pinjam 2 juta di pegadaian, ya. Bayar perpanjangannya paling 150.000, ya, untuk 3 bulan lagi. Oke, tidak seperti pinjol. Pinjam 2 juta, perpanjangannya bisa sampai 800.000 dan hanya untuk 1 minggu lagi, ya kan? Sangat mencekik sekali ya kalau pinjol ya. Nah, emas dan pegadaian ini bisa untuk penolong Anda di masa depan. Oke, ketika ada musibah atau pandemi lainnya, kita kan nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya ya kan. Kalau kita punya emas yang bisa kita gadaikan, kita bayar, masih bisa pinjam lagi ya. Terus gitu kan di satu perusahaan gitu. Tidak kecewa gitu ya. Tidak mengecewakan. Kalau pinjol kan kita utang 5 juta ya kan. Bayar lagi pengen ngambil lagi, nggak bisa ya. Nggak bisa, hari itu juga, menit itu juga, detik itu juga. Memang ada yang bisa seperti itu, tapi rata-rata ya tidak bisa, ya kan. Sedangkan Anda butuh uang itu. Tapi kalau di pegadaian, Anda taruh 5 juta, ya kan, sini, ya kan, Anda pakai, ya kan. Anda lunasi, ya kan. Anda lunasi itu, apa namanya, emas Anda. Ya Anda bayar lagi kan, apa Anda gade lagi kan emasnya, Anda dapat lagi, ya kan. Bahkan emas itu bertambah nilainya. Ya, bertambah nilainya gitu kan. Jadi bisa saja karena ada apa gitu emasnya naik gitu kan. Anda di pegadaian punya emas harga 5 juta, karena dunia lagi ada apa gitu kan ya, tiba-tiba emas jadi 10 juta ya kan, yang Anda gadaikan itu ya enak gitu ya, daripada minjol ya. Oke, jadi stop minjol, mending nabung atau investasi. Oke ya, sampai jumpa di video selanjutnya.